Berbahagialah engkau karena kamu tidak melihat tapi kamu percaya. Tapi lebih berbahagia orang yang tidak melihat tapi percaya. Amin. Allah setiap hari bersama kita, saudara-saudara. Tapi kenapa seringkali kita ngomel? Kita mengeluh seolah-olah Tuhan tidak ada. Bukankah seringkali menyalahkan Tuhan? Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Di mana engkau? Bangsa Israel, itulah yang terjadi pada mereka. Tanpa disadari, kita sedang membuat Tuhan yang baru atas diri kita. Apa itu saudara? Uang, hobi, posisi, jabatan, pekerjaan. Tuhan itu adalah Tuhan yang maha melihat. Amin. Kiranya kita transparan dan hidup benar di mata Tuhan. Manusia enggak bisa melihat sesungguhnya. Tapi mata Allah adalah mata yang sesungguhnya. Saudara, kita jadi orang Kristen, belum tentu Yesus adalah Tuhan bagi kita. Belum tentu Yesus Tuhan bagi kita. Mungkin secara de jure, Jesus is Lord for your life. Tetapi secara de facto, bukan. Hati orang tidak ada yang kita bisa lihat. Tapi Tuhan dia lihat. Amin. Mungkin uang bagimu adalah Tuhan. Engkau ke gereja hanya sekedar formalitas. Engkau ke gereja bukan karena engkau haus hadiratnya. Bukan. Kenapa? Karena Tuhanmu bukan Yesus. Mungkin orang yang mempertuhankan posisi jabatan yang dikejar itu, saudara-saudara. Kelihatannya rohani, saudara-saudara. Tapi mata Tuhan adalah mata yang melihat. Jaga hati setiap kita. Amin. Orang yang melakukan mujizat saja Tuhan bilang, "Enya, engkau pembuat kejahatan." Sekalipun orang itu bilang, "Aku sudah mengusir setan, tanda-tanda ajaib, bernubuat," tetapi ditolak dari sorga. Bukan apa yang kelihatan, saudara-saudara. Yang kelihatan itu bagus, tapi yang kelihatan itu harus murni dari mengasihi Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jesus is everything. Amin. Tanpa kehadiran Tuhan, maka orang akan membuat Tuhan yang lain dalam dirinya. Saya berdoa, ini dijauhkan Tuhan dari jemaat GSJA Pemalang. Aku berdoa roh pewahyuan dari sorga turun atas kita semua. Dibukakan mata kita, pikiran kita, dibuatnya kita mengenal Dia, saudara-saudara. Amin. Inilah doa saya setiap hari. Tuhan, bukakan pikiran hati setiap jemaat-Mu supaya mereka mengerti kebenaran. Haleluya. Karena saya khotbah berjam-jam, saya persiapan sehebat apapun. Kalau mata hati kita tertutup untuk kebenaran, sama saja hidup kita tidak berubah. Haleluya. Seringkali juga saya berdoa, Tuhan, orang itu enggak terbuka juga matanya melihat Tuhan, hidupnya tidak berubah. Tuhan lakukan sesuatu untuk dia. Wahyu 3:19 berkata, barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan dia ku hajar.
Oleh karena itu relakanlah hatimu. Supaya dia terbuka matanya dan dia bertobat. Kalau saya menghajar, nanti sakit hati sama saya Tuhan. Urusannya nanti jadi panjang Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang hajar, saya yang berkata, mari, mari, mari. Haleluya. Ya. Jadi saya berdoa, saya bersyukur kalau Tuhan melakukan karya-karya yang seperti itu. Amin. Saudara lebih baik dihajar Tuhan atau dibiarkan Tuhan? Berapa banyak yang dihajar angkat tangannya? Biar saya minta sekarang. Haleluya. Firman Tuhan berkata anak gampangan itu dimanja. Tapi kalau anak yang sesungguhnya dia diajar supaya bertobat, supaya diberkati. Saya berdoa, mata kita semua dibukakan mengerti kebenaran. Haleluya. Sejak jadi orang Kristen sampai hari ini, kita harus terus berlari dengan roh yang menyala-nyala, berkobar-kobar sampai Yesus datang. Amin. Saudara-saudara, haleluya. Gak apa-apa gereja ini kecil, tapi berkobar-kobar. Haleluya. Amin. Menyala-nyala, gak apa-apa. Jangan fokus kepada jumlah yang banyak. Jumlah yang banyak kalau bikin masalah, kabeh. Kacau ya saudara. Goboh. Haleluya. Kalau bikin banyak gampang saudara-saudara. Gampang. Tarikin aja dari sana ke sini. Tapi di sini gak bertobat buat apa? Bikin masalah saudara-saudara. Pinjam uang sini sana. Datangi orang jemaat-jemaat. Diadu domba sana. Aduh Tuhan. Bisa pendek umur pendetanya. Kayak gitu. Apalagi dari gereja-gereja lain, pasti sakit hati tuh. Umumnya kan begitu. Kenapa pindah gereja? Karena sakit hati di sana. Di sana saja nggak beres, datang ke sini. Di sini ada jaminan tidak sakit hati. Oh, di sini lebih sakit hati lagi, saudara. Karena pendetanya belak-belakan khotbah, saudara. Tersinggung, pulang, pulangkan saja. Saudara yang sakit hati di sini, pergi ke gereja lain, ada jaminan tidak sakit hati di sana. Jangan ke sana, di sini aja. Haleluya. Di sana saudara pasti sakit hati. Mau balik sini nanti malu, saudara. Janganlah kerazinanmu kendor. Apa yang membuat kerajinan saudara kendor? Firman Tuhan berkata daging memang, tapi roh penurut. Berarti daging ini harus disalibkan. Daging ini harus disingkirkan. Aku mau iring Yesus. Sampai meskipun saya susah menderita dalam dunia. Oh, bisa masuk Indonesian Idol. Lagu ini kan bilang, meskipun aku susah, aku mau tetap iring Yesus. Haleluya. Tidak ke gereja di rumah tapi main HP. Di rumah tidak ngapa-ngapain. Kenapa tidak ke gereja saja? Haleluya. Kan kecuali di rumah lumpuh. Nggak bisa berjalan. Itu kan berkata aku mau iring Yesus. Di rumah dia berdoa, Tuhan aku nggak bisa ke gereja. Aku di rumah aja dengan kaki yang lumpuh. Berdoa aku menyembah Tuhan. Tapi kita kan tidak lumpuh. Kita kan tidak sakit. Mungkin tidak ke gereja, kenapa? Karena dompetnya lagi kosong. Malas. Gak ada uang. Hutang juga gak kebayar-bayar. Ngapain ke gereja? Emangnya di rumah langsung terbayar hutangnya? Enggak juga toh.
Tapi dengan datang ke gereja, mestinya nothing is impossible. Firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatan. Saudara, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi Tuhan berkata, kerjakan keselamatanmu. Kerjakan dari hari ke hari. Kalau tidak, keselamatanmu bisa hilang. Jangan pikir, kalau sudah percaya Yesus, pasti selamat. Kata siapa? Kalau keselamatan tidak dikerjakan, hilang itu keselamatan. Mengerjakan keselamatan ini berjuang, saudara-saudara, berjuang, saudara-saudara. Biar rohmu terus menyala-nyala. Amin. Setia sampai pada kesudahannya. Wahyu 2:10 berkata, barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang selamat. Amin. Buat apa di awal kita menggebu-gebu luar biasa, saudara-saudara. Tapi akhirnya tinggalkan Tuhan. Kalau kita ketemu orang, dia bilang, dulu saya Pak luar biasa Pak. Saya dipakai Tuhan, saya penginjilan, saya rajin ke gereja, saya saya main musik, dulu. Sekarang gimana? Sekarang Pak, sudah enggak ke gereja. Buat apa? Semua kehebatan, kemuliaan yang dulu lenyap. Haleluya. Sekarang bagaimana? Rohnya sekarang bagaimana, saudara-saudara? Kalau hampir hilang, ayo kembali, saudara. Tapi kalau sudah menyala, terus menyala, saudara-saudara. Yang terdahulu tetap menjadi terdahulu. Bukankah banyak orang-orang Kristen, saudara, pintar, saudara-saudara. Rohani, saudara-saudara. Waduh. Tapi apa, saudara? Yang terdahulu menjadi yang kemudian. Saudara yang di sini saya berdoa, biar kita tetap menjadi yang terdahulu sampai Yesus datang. Aku berdoa tidak ada yang menjadi terkemudian. Aku berdoa kita tetap terus berlomba. Amin. Paulus berkata, kita sedang ada di dalam gelanggang pertandingan dan sedang berlari, saudara-saudara. Pemenangnya berapa orang? Setiap gelanggang pertandingan pemenangnya juara satunya hanya satu. Tapi Paulus berkata, aku berdoa supaya engkau semua menjadi pemenangnya juara satu semua. Amin. Walaupun juara satunya hanya satu. Tapi engkau semua harus menjadi juara satu di depan. Sampai Yesus datang. Jadi bangun rohnya, saudara-saudara. Motivasi, saudara-saudara. Jangan termotivasi karena uang. Kalau ingin cepat-cepat datang uang, saudara, salah alamat kalau ke gereja. Motivasinya uang, itu salah alamat. Mau coba ke sana, betul, saudara-saudara, betul. Tapi orang yang sudah dapat banyak dari sana, nanti satu-satu keluarganya gini. Ya, kemudian mati. Satu lagi mati. Mau kaya, tapi begitu. Kita ikut Yesus bukan karena uang. Karena darah yang tercurah bagi kita. Amin. Dia lebih daripada uang. Roh saudara masih nyala. Itu sebabnya setiap awal bulan kita ada doa dan puasa 3 hari, saudara-saudara. Rasanya berat enggak, saudara-saudara, doa puasa 3 hari? Puji Tuhan, kita sudah lakukan berapa bulan? 2 bulan. Saya bersyukur jemaat Tuhan antusias. Oh, thank you Lord untuk jemaatmu yang luar biasa. Aku berdoa mereka diberkati semua. Amin.
Wow, dulu saya berpikir kalau saya buat program seperti ini, waduh mungkin jemaat akan berontak dan tidak mau. Tapi ternyata saudara tidak seperti yang aku pikirkan. Bilang sama sebelahnya, engkau jemaat yang hebat, bilang. Haleluya. Wow, selama 3 hari kemarin kita berdoa dan berpuasa, saudara. Kami di pastori setiap jam 12 siang, kami berdoa. Kalau tidak berdoa rasanya puasa itu eman-eman, terbuang begitu saja. Tapi mari kita berdoa di rumah, kami berdoa, memuji menyembah Tuhan. Kemudian sore kita datang lagi di sini berdoa, memuji Tuhan. Pagi doa pagi juga kita di rumah saudara berdoa, ayo berdoa memuji Tuhan saudara. Apa enggak hebat saudara? Dan ketika kita berpuasa doa di sini hari pertama, kedua, ketiga itu rasanya mulai naik. Kenapa? Karena rohnya mulai dikondisikan saudara. Setiap awal bulan supaya apa? Sepanjang bulan itu roh kita itu menyala. Amin. Gereja tanpa roh yang menyala adalah gereja yang mati. Amin. Biarlah Roh Kudus bergerak. Kita mengikuti Roh Kudus di gereja ini. Enggak usah pamer-pamer saudara. Gerejanya hebat tapi mati. Buat apa saudara? Tapi berkecil tapi hidup, ada Tuhan di dalamnya. Percayalah, pelan-pelan nanti Tuhan akan kirim orang-orang. Tuhan akan perlebar. Jangan andalkan manusia. God is everything. Amin. Doa dan puasa, baca firman saudara-saudara. Worship every day. Amin. Bangun rohmu saudara-saudara. Siapa yang membangun roh saudara kalau bukan saudara? Amin. Pak, 5 menit saja berdoa sudah habis kata-kata, katanya saudara. Doa bukan berbicara tentang list pokok-pokok. No. Doa berbicara tentang relasi dengan Tuhan. Amin. Doa itu relasi. Enggak usah minta, enggak apa-apa. Yang penting engkau punya relasi dengan Tuhan. Kalau engkau minta uang, apa Tuhan langsung kasih? Berapa banyak di sini yang sering kali minta langsung dikasih? Ada? Lebih hebat berarti dari Pak Kosasi. Haleluya. Saya percaya apa yang kita minta enggak langsung dikasih. Minta uang, saya yakin tidak langsung masuk di rekening. Enggak, kita juga yang berusaha kan? Betul enggak? Iya. Jadi bangunlah relasi, jangan ngemis sama Tuhan. Kalau kita udah bangun relasi, Tuhan bilang, aku tahu dompetmu kosong. Tinggal sedikit. Pasti dibukanya jalan buat kita. Haleluya. Jangan tinggalkan kasih yang mula-mula. Amin. Yang terakhir, dan layanilah Tuhan. Melayani itu adalah menjagamu tetap di dalam Dia. Amin. Melayani itu supaya kita tetap ada di dalam. Tapi kenapa ada orang Kristen tidak mau melayani? Karena belum layak hidupnya, tidak apa-apa. Berarti butuh waktu untuk melayakan hidupnya. Tapi kalau sudah hidupnya udah layak, dia bilang saya, jangan dulu pelayanan Pak. Justru iblis semakin punya kesempatan. Kamu tidak punya pelayanan. Yang seharusnya para pelayan setiap hari Jumat ikut doa di sini. Dia bilang, aku kan tidak pelayanan. Ngapain aku ikut doa Jumat? Aku pergi aja jalan-jalan. Ketika dia jalan-jalan, pikirannya apa? Aku kan tidak pelayanan, bebas. Aku bebas melakukan apa yang aku mau. Iblis bilang, ayo. Jatuh dalam dosa. Tapi coba kalau orang yang melayani Tuhan, dia tahu hari Minggu saya ada tugas. Saya harus jaga hati dari sekarang.
Betul nggak? Apa saudara kalau pelayanan hidupnya sembarangan juga? Orang yang melayani pasti jaga hidupnya. Jauh-jauh hari dia sudah boleh berdoa, Tuhan. Tuhan, dia berdoa, saudara. Jadi melayani itu menjaga kita, saudara. Libatkan diri saudara melayani. Pak, itu kan hak saya, Pak. Iya, memang hak saudara. Bukan hakku. Haleluya. Tapi engkau diberkati. Amin. Kalau engkau pelayanan, engkau diberkati. Enggak mungkin tidak diberkati. Karena Allah yang kita layani adalah Raja segala Raja. Enggak mungkin dia Allah yang berhutang. Ketika kita melayani dia, sama dengan kita sedang memiutangi Allah. Hatinya disentuh, ketika dia lihat kita pelayanan, aku tak janji mau kasih berkat buat dia. Tadinya Tuhan tidak ingin kasih berkat, tapi hatinya tersentuh. Amin. Komitmen dan tanggung jawab, belajar disiplin, itu adalah pelayanan. Saya senang kalau kita semua di sini melayani Tuhan. Amin. Jemaat yang baru-baru, ayo melayani Tuhan. Siapkan diri saudara. Ikuti prosedur supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Dia.